Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, mata kuliah Kebijakan Perburuhan dan Hubungan Industri, akan mempresentasikan tentang pemutusan hubungan kerja. Mari kita simak bersama pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Hubungan antara pekerja atau buruh dan pihak yang memberi kerja, yaitu perusahaan, yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, yang dimana aturan yang tertera dan dipatuhi oleh pekerja dan perusahaan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tenaga kerja dan perusahaan tidak selalu dalam keadaan kondusif. Adapun masalah-masalah tenaga kerja melibatkan dimensi seperti ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan politik, yang dimana masalah ketenaga kerjaan yang dicemaskan oleh pekerja yaitu pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK, yang dimana pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Baiklah, langsung saja definisi pemutusan hubungan kerja atau yang sering dikenal sebagai PHK. PHK adalah salah satu hal dalam dunia ketenaga kerjaan yang harus dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja atau buruh yang masih aktif bekerja. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Menurut Sedermayanti 2017, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan suatu kondisi tidak bekerjanya karyawan pada suatu instansi karena adanya pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan instansi atau masa kontraknya telah habis. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja dan istirahat alih daya serta PHK. Penyebab pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan. Perusahaan tutup yang disebabkan karena mengalami kerugian secara terus-menerus. Buruh atau pekerja melakukan tindakan kekerasan dan melanggar perjanjian kerja. Pekerja buruh memasuki usia pensiun, atau pekerja atau buruh meninggal dunia. Selanjutnya, jenis-jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, PHK demi hukum. Yang kedua, PHK karena melanggar perjanjian kerja. Ketiga, PHK karena kondisi tertentu. Dan yang keempat, PHK sepihak. Materi selanjutnya yaitu perhitungan pesangon PHK karyawan. Perhitungan pesangon PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001, Pasal 40 Ayat 1 berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Cara menghitung pesangon karyawan tetap termuat pada Pasal 40 Ayat 2. Pesangon PHK karyawan tetap diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. Yang ketiga,
masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. Keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. 5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. Yang keenam, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka 6 bulan upah. Ketujuh, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah. Kedelapan, masa kerja 7 tahun dan lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah. Dan masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. Dengan rumus perhitungan pesangon PHK tersebut, maka pesangon PHK karyawan tetap yang telah bekerja 9 tahun misalnya, atau 12 dan 13 tahun diperhitungkan sama, yakni 9 bulan upah. Contoh kasus pemutusan hubungan kerja. Dalam jurnal Moko dan Udiana, terjadi di PT Trikon Bangun Sarana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. PT Trikon Bangun Sarana memperkerjakan kurang lebih 300 tenaga kerja, di mana 230 pekerja merupakan pekerja lepas atau buruh lapangan, di mana dengan adanya buruh lepas yang banyak hampir 77% dari pekerja tetap mengakibatkan perusahaan PT Trikon akan melakukan PHK dengan prosedur yang tidak mengikat terhadap pekerja. Dalam pelaksanaannya, PT Trikon Bangun Sarana pernah melakukan hal mengenai PHK antara buruh dengan perusahaan, sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik antara perusahaan dan buruh. Akan banyak perselisihan, apalagi ada hak-hak pekerja yang dituangkan dalam undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Kesimpulan, PHK, pemutusan hubungan kerja merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. PHK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada konflik yang ditimbulkan. Namun, fakta di lapangan ada pihak yang merasa dirugikan karena PHK, salah satunya pekerja. Apabila PHK dilakukan secara tidak adil, mereka akan kesulitan mencari rezeki dan harus mencari pekerjaan baru yang dampaknya terhadap ekonomi jika pekerja tersebut menjadi pengangguran. Pemutusan hubungan kerja PHK merupakan dinamika dalam sebuah organisasi perusahaan. Dan jika pandangan mengenai PHK itu negatif, maka itu kurang tepat. Karena PHK merupakan proses yang akan dialami semua karyawan, misalnya dengan pensiun atau kematian.